Selama 3 hari berturut-turut, Komisi 4 DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring perkembangan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau lebih disingkat dengan PKBM yang ada di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Di hari ketiga kunjungan kerja, Komisi 4 di bawah Koordinator Wakil Ketua DPRD Sofyan Puhi tersebut mengunjungi PKBM Hutuo Lestari yang ada di Desa Hutuo, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 4 mengapresiasi program-program dan inovasi yang telah dilaksanakan oleh PKBM Hutuo Lestari, yang tak hanya bisa mengeluarkan ijazah SD, SMP, dan SMA, akan tetapi lulusan di PKBM tersebut juga dibekali dengan berbagai keterampilan yang dapat menunjang mereka di dunia kerja maupun di dunia usaha. Pak, melihat apa yang sudah dilaksanakan PKBM ini, Pak? Yang pertama adalah kita berdorong karena mereka harus tidak sekedar melaksanakan pendidikan formal non formal paket, tapi bagaimana mereka memberikan vokasi. Vokasi ini adalah keterampilan sehingga lulusan di sini output ini selain dia bisa mendapatkan ijazah baik itu SD, SMP, SMA, juga dibekali keterampilan hidup. Nah, ini yang kita dorong ke sana, dan memang kewenangan ini sebetulnya sudah kewenangan kabupaten kota. Kita di provinsi dalam hal pendidikan tidak bisa melepas begitu saja. Kita harus mendorong juga, karena ini pendidikan tanggung jawab kita semua, pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Nah, kita akan mengambil bagian terhadap pendidikan vokasi yang dilaksanakan di PKBM. Kalau itu bisa tune antara pendidikan non formal dan pendidikan vokasi, maka output PKBM akan berbeda dengan pendidikan formal. Dia punya keterampilan tertentu, keterampilan hidup tertentu untuk bersaing di dunia usaha. Apalagi pesertanya banyak di pinggiran-pinggiran. Sementara di pinggiran itu kan banyak potensi daerah yang bisa mereka kembangkan. Kalau tadi saya menyuarakan bahwasanya kesejahteraan tutor, kemudian apakah tidak bisa dipikirkan operator pendidikan non formal di seluruh provinsi Gorontalo itu paling 50 orang ya, maksudnya bisa dipikirkan begitu bagaimana kesejahteraan operator itu. Kemudian tadi juga menyinggung tentang AKM, bagaimana kemudian AKM di formal udah siap, tapi bagaimana AKM sarana prasarana AKM di lembaga PKBM itu, dan masih banyak lagi sih, tapi intinya poin-poinnya itu aja yang saya sampaikan tadi. PKBM sendiri didirikan dengan maksud memperluas kesempatan bagi warga masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan pengetahuan maupun keterampilan. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.